Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibnu Syaheri dengan NIM 21431017. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas materi tentang spermatogenesis. Sebelum kita menjelaskan tentang spermatogenesis, apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembuahan sperma yang terjadi pada testis di dalam pria. Melalui spermatogenesis, jutaan sperma itu dapat dihasilkan setiap harinya, dimulai ketika masa pubertas hingga dewasa. Spermatogenesis ini terjadi di dalam testis, sehingga terus-menerus sampai si pria hidup. Baiklah, di sini ada proses pembentukan sperma. Yang pertama ada spermatogonium. Nah, spermatogonium di sini atau sel induk primer berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Nah, setelah itu spermatosit primer secara meiosis membelah menjadi spermatosit sekunder dalam bentuk yang sama. Pada tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah lagi menjadi 4 dalam bentuk dan ukuran yang sama juga. Baiklah, selanjutnya spermatozoa akan bergerak ke dalam epididymis, tabung penyimpanan sperma yang terhubung dengan testis. Spermatozoa akan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Selama proses spermatogenesis, lebih dari 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap harinya. Namun, dari sebanyak itu, hanya ada sekitar 100 juta sel sperma yang berhasil matang dengan sempurna pada proses pembentukan akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang oogenesis. Nah, oogenesis ini itu adalah proses pembentukan sel kelamin gamet pada wanita. Di sini ada tahap oogenesis. Baik, yang pertama itu ada oogenesis. Nah, oogenesis ini dimulai sejak dalam kandungan ibu. Ketika si embrio di dalam kandungan ibu, sel-sel punca primordial ini akan menghasilkan oogonium yang bersifat diploid sebanyak 600.000 sel. Selanjutnya, oogonium ini dia akan memperbanyak diri dan melakukan pembelahan secara mitosis yang akan menghasilkan oosit primer yang bersifat diploid sebanyak 7 juta sel. Nah, pada janin 5 bulan, itu oosit primer dia akan melakukan pembelahan meiosis 1, namun akan tertahan pada tahap profase 1. Setelah lahir, oosit primer ini dia akan berkurang menyisa 1,2 juta saja. Tahap yang terakhir ada fertilisasi ootit, yang mana oosit sekunder ini akan membelah menjadi ootit yang bersifat haploid dan badan polar 2 yang bersifat haploid. Selanjutnya, badan polar 1 ini akan menyelesaikan pembelahan meiosis 2-nya menjadi 2 sel badan polar yang bersifat haploid. Nah, selanjutnya ootit akan berferensiasi menjadi sel telur. Nah, badan polar lainnya itu akan terdegenerasi. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi, proses, tahapan, spermatogenesis dan oogenesis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.